Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas produk yang belakangan ini sedang aku pakai. Nah, belakangan ini aku sedang memakai ini. Ini adalah Scarlett Glow Toning Serum. Nah, ini merupakan produk terbaru dari Scarlett, baru saja diluncurkan. Nah, serum ini memang ditujukan lebih ke arah untuk brightening kulit, untuk meratakan warna wajah juga. Nah, kita tahu Scarlett itu merupakan brand besar yang dia punya face care dan juga punya body care. Dan kebetulan produk ini merupakan terobosan terbaru dari rangkaian face care-nya mereka. Nah, Scarlett juga sudah terregistrasi di BPOM dan dia juga not tested on animals. Jadi tidak diujikan pada hewan. Jadi bagi kalian yang memang pecinta hewan dan kalian lebih ke arah cruelty free, you might want to try this product. Nah, oke, sekarang kita akan mulai bahas dari klaimnya dulu saja ya. Klaimnya yang pertama, dia tuh mampu untuk mencerahkan kulit, kemudian mampu untuk meratakan warna wajah dan complexion, mampu untuk mengurangi bekas jerawat, mampu untuk membuat kulit menjadi lebih glowing, mampu untuk menenangkan kulit, mampu untuk mereparasi skin barrier, mampu untuk mengurangi garis halus dan juga age spots. Nah, age spots itu merupakan bercak kehitaman yang disebabkan karena faktor usia. Jadi dia mampu untuk membantu hal tersebut. Nah, di sini pun dia juga ngomong dia mengandung 16,5% active ingredients. Dari total ingredients ini semua itu akan mengisi 16,5% dari formulasi total produk ini. Nah, dia mengandung tranexamic acid, ada niacinamide, ada aloe vera extract, ada allantoin, ada licorice extract, ada calendula oil, geranium oil, dan juga olive oil di sini. Oke, kita akan bahas ingredients listnya yang full saja. Dia ada panjang banget, jadi akan aku bacakan yang penting-penting saja. Oke, kita akan highlight ingredients dari produk ini. Ingredients nomor 2, dia mengandung Olea Europaea oil. Nah, Olea Europaea itu zaitun, olive oil. Nah, olive oil di sini berfungsi sebagai emollient, membantu untuk melembutkan kulit dan melembabkan kulit. Ya. Nah, olive oil itu bisa dibilang merupakan sebuah ingredients yang dia tuh terkenal ya, famous. Nah, karena banyak orang kan yang suka coconut oil ya, minyak kelapa, dan dia tuh cukup pore clogging, comedogenic. Jadi, minyak zaitun itu merupakan pilihan yang oke sebagai pengganti dari si coconut oil. Dia minyak yang medium ya, tidak terlalu heavy, tidak terlalu light. Dan dia tuh kemampuan moisturizingnya itu bagus banget. Jadi minyak zaitun merupakan pilihan yang bagus untuk melembabkan kulit. Kemudian dia di ingredients nomor 5-nya dia mengandung niacinamide. Nah, niacinamide seperti yang kita tahu merupakan vitamin B3 yang fungsinya banyak banget, oke? Dia brightening kulit, mencerahkan kulit, ya kan? Mampu untuk mengurangi bekas jerawat. Ya, baik yang hyperpigmentation maupun juga yang erythema. Itu bisa dengan niacinamide. Kemudian mampu untuk melembabkan, hydrating. Kemudian juga soothing, menenangkan kulit. Kemudian mampu untuk meningkatkan skin barrier juga. Dan dia juga sebagai anti-aging, karena dia juga sebagai antioksidan. Jadi anggapannya niacinamide merupakan ingredients yang bisa dibilang itu holy grail ya. Kita bakal ngomong dia holy grail ingredients karena dia versatile, bisa digabung dengan apa saja. Enaknya dia. Nah, produk ini juga ada Aloe barbadensis leaf extract, ya kan? Ekstrak dari lidah buaya yang dia juga hydrating, calming, soothing, dan mampu untuk promote wound healing juga. Nah, produk ini pun juga ada allantoin di atas banget. Wow. Nah, allantoin itu dapat dari namanya comfrey root. Nah, allantoin itu merupakan ingredients yang bisa dibilang aku suka banget. I love allantoin karena dia tuh super soothing, dia juga hydrating, dan dia tuh mampu untuk mengurangi inflamasi. Dia anti-inflamasi yang kuat. Jadi allantoin itu bagus. Kemudian di atas dia juga ada Glycyrrhiza glabra root extract. Nah, Glycyrrhiza glabra itu licorice. Licorice itu akar manis. Nah, jadi licorice itu terkenal karena dia itu merupakan ingredients yang didapatkan secara natural ya. Jadi ekstrak natural yang memang terbukti mampu untuk brightening kulit. Jadi dia tuh mampu untuk menghambat sintesis dari melanin gitu kan ya. Dia mampu untuk mencerahkan kulit dan dia mampu untuk meratakan warna wajah. Jadi licorice merupakan ingredients yang bagus banget untuk brightening kulit. Kemudian di sini juga dia mengandung ada tranexamic acid di sini. Nah, tranexamic acid atau TXA gitu kan, itu merupakan sebuah ingredients yang dianggap sebagai melanin inhibiting agent. Nah, jadi dia tuh mampu tuh menghambat sintesis tirosinase untuk mendapatkan melanin. Jadi dia tuh mampu untuk menghambat anggapannya produksi dari melanocyte kulit kalian. Nah, tranexamic acid tuh memang widely used banget tuh ingredients yang bisa dibilang underrated ya. Karena tranexamic acid itu bagus terutama untuk menghilangkan noda kehitaman, flek hitam, kemudian bekas jerawat kehitaman, dan jika tranexamic acid di atas 5% mampu untuk mengurangi erythema.
Jadi tranexamic acid merupakan ingredients yang bagus banget juga. Di sini pun dia juga mengandung Calendula officinalis oil. Nah, Calendula officinalis atau Calendula oil itu merupakan essential oil, namun essential oil yang bisa dibilang sangat bermanfaat. Karena kenapa? Calendula oil itu coba kalian baca di jurnal, dia tuh terbukti soothing dan antiseptik juga. Jadi dia ada kemampuan antiseptik, soothing, dan dia juga mampu untuk calming kulit. Jadi untuk menenangkan kulit dan sebagai anti-inflamasi juga. Jadi bagus juga di sini. Kemudian dia juga ada geranium oil. Nah, geranium oil merupakan essential oil. Memang dia sebagai parfum ya sebenarnya. Namun juga once again, meskipun dia hanya karena dia essential oil, bukan berarti dia akan buruk gitu loh ya. Karena tergantung konsentrasi. Kalau agak di bawah, sebenarnya essential oil itu bisa berfungsi untuk kulit, ya kan? Untuk sebagai parfum bisa, namun dia juga bisa sebagai antioksidan untuk kulit. Dan juga sorry aku kesel tadi. Oke, jadi geranium oil itu juga sebagai anti-aging ya. Jadi mampu untuk mengurangi garis halus serta menyamarkan kerutan pada wajah juga. Jadi it's a really nice ingredient, serta dia juga ada tocopherol acetate di sini. Itu merupakan antioksidan untuk kulit dan untuk produknya. Karena dia kan cukup ada oilnya ya. Jadi dia itu perlu supaya minyaknya itu supaya nggak tengik gitu. Jadi supaya tidak teroksidasi. Jadi produk ini supaya tidak tengik untuk menjaga kestabilan produk ini. Nah, jadi dia begini datangnya, dan untuk isinya dia botolnya begini. Dia ukuran 15 ml dan botolnya dia itu sebenarnya bening ya, cuma kelihatannya kayak putih. Nah, untuk teksturnya dia itu milky white kayak gini. Nah, teksturnya kayak gini, milky white banget. Jadi teksturnya kayak gini. Untuk sebuah serum dia cukup thick. Ketika kalian usapkan saja. Untuk baunya nggak tajam sih, baunya ada baunya, cuma baunya kalem, enak sih baunya. Jadi, nah untuk kemasannya dia seperti ini dan botolnya kayak gini. Botolnya seperti ini, dia itu ukurannya 15 ml. Ini dia botolnya bisa dibilang bening ya, cuma kelihatannya putih karena teksturnya dia yang putih. Nah, teksturnya dia tuh begini. Dia milky white, dan ketika kalian aplikasikan dia kayak gini di kulit. Nah, untuk sebuah serum dia teksturnya cukup thick. Kenapa kok cukup thick gitu kan kak? Karena bahan nomor 2-nya adalah olive oil. Jadi dia akan sangat bersifat emollient, akan bersifat melembabkan sekali karena tinggi akan olive oilnya. Nah, ketika dibalurkan ke kulit, seperti yang kalian lihat seperti ini, dia tidak terasa heavy kok sebenarnya. Untuk sebuah serum dia tidak terasa heavy banget sih. Karena terkadang serum itu heavy karena banyak diisi oleh semacam kayak cloth polymer atau copolymer gitu yang memang sebagai viscosity control. Sedangkan produk ini viscosity controlnya nggak banyak. Jadi ini memang lebih ke arah heavy karena dia ada olive oilnya. Jadi bisa untuk melembabkan kulit. Dan ini baunya ada baunya. Cuma baunya dia itu kayak malu-malu gitu loh. Baunya kayak sopan gitu, nggak kenceng baunya, namun baunya harum sih, baunya lebih ke arah sandalwood if I may say. Jadi enak saja baunya sih. Nah, yang menarik dari Glistening Serum juga adalah Glistening Serum ini bisa dikombinasikan dengan produk Scarlett yang kalian punya. Nah, misalnya kalian nih ya, kan ada dua jenis ya, ada yang Brightly Ever After dan ada yang Acne Series. Nah, jadi si Glistening Serum ini bisa digunakan bareng dengan Acne Series. Kenapa kok aku pakai Acne Series? Karena kulitku memang acne prone, aku mudah jerawatan gitu kan ya. Jadi aku menggunakan Acne Serum. Nah, si Glistening Serum ini bisa sebagai booster untuk meningkatkan kemampuan dari si Acne Serum. Nah, jadi dia lebih kara untuk jerawat, produk ini bisa lebih kara untuk brightening. Jadi ini untuk menyembuhkan jerawat, ini untuk menghilangkan bekas jerawatnya. Kalau ditanya loh kak, kalau begitu apakah ingredientsnya nggak tabrakan atau gimana gitu kan ya. Nah, tranexamic acid sama niacinamide tidak saling tabrakan. Niacinamide dan juga salicylic acid tidak saling tabrakan. Allantoin tidak ada hubungannya. Jadi tranexamic acid sama salicylic acid pun juga tidak tabrakan. Jadi produk ini bisa digunakan bareng karena ingredients listnya tidak saling tabrakan. Nah, kalau misalnya kalian pakai berdua ini ya, jadi ya anggapannya ya ini lebih ke arah untuk mencegah tumbuhnya jerawat, membantu untuk mengurangi peradangan pada jerawat.
ini bisa untuk mencerahkan kulitnya. Jadi ini bisa digunakan bareng. Kalau misalnya kalian menggunakannya Brightly Ever After, yang Brightly Ever After juga sebagai brightening. Kalau kalian tambahkan dengan ini, ya kemampuan brightening-nya akan menjadi double. Karena ya ketambahan niacinamide juga, ketambahan sama tranexamic acid juga. Jadi bakal meningkatkan kemampuan dari si Brightly Ever After. Nah, kalau di aku suka produk ini. Kenapa? Karena pertama, kulitku tuh super sensitif kan ya. Aku pakai produk ini dan hebatnya tidak menyebabkan rasa burning atau tingling di kulitku. Aman-aman saja. Untuk kemampuan brightening-nya bisa dibilang lumayan karena kemarin aku beberapa ada jerawat nih, bekas jerawat. Kalian bisa lihat di sini. Dan ini sudah semakin memudar juga. Jadi bisa memudarkan bekas jerawat juga dan dia tidak menyebabkan aku jerawatan juga. Jadi menurutku ini merupakan produk yang bagus dan worth it untuk kalian coba. Nah, bagi kalian yang mau mencoba produk ini, bisa dibilang ingredients list-nya bagus dan di aku juga tidak masalah. Dan bagi kalian yang punya serum Scarlett, yang memang kalian pakai Scarlett nih, yang acne series atau punya Brightly Ever After, mungkin kalian mau membeli produk ini karena produk ini bisa untuk ngeboost serum-serum yang sudah kalian pakai sebelumnya. Jadi kalian bisa memakai ini bareng dengan yang bisa yang acne series, juga bisa yang Brightly Ever After. Jadi bisa kalian masukkan produk ini, kalian selipkan di regimen skincare rutin kalian yang sudah kalian punya dari Scarlett. Oke, jadi gitu aja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.